Ya, baik lagi di konten Ketok. Sekarang bareng dua orang random ini. Nah, kalian dari thumbnail pasti kan wes tahu lah ya. Ini kita bareng siapa ya. Jadi bener banget nih bareng editor saya yang saya ketemu secara online sebenarnya. Dan ini pertama kali kita ketemu secara physical, secara offline. Coba perkenalan dulu. Dari tengah dulu nih. Dari Tengah kena mulu. Halo penontonnya Kevin. Perkenalkan nama gue Faiz, editornya Kevin yang diajak sama dia. Oke, halo semuanya. Aku Rafif. Jadi aku di sini sebagai editor pertamanya Kevin. senior editor. Senior editor. Udah ada jenjang karir ya jadi editornya Kevin. Ya makanya teman-teman ditonton terus biar teman-teman saya ini bisa menaruh editor di CV mereka masing-masing, ya kan? Nice. Jadi kita hari ini ketoknya tuh ala kadarnya saja ya di ruangan. Karena ini sebenarnya hari ini tuh jangan lupa ditonton ketoknya, vlognya, kelok yang tadi. Jangan lupa ditonton yang part satunya, jangan lupa. Kita tuh aku hari ini sebenarnya kesini tuh ada event sama Lemindral, tapi sekalian lah ketemu, saya nggak pernah ketemu. Ya wes, langsung kita mulai. Tadi udah perkenalan, coba awal mula ngedit itu dari mana? Dari dia dulu dong yang ngajak saya dulu. By the way ini dulu. Rafif dan Faiz ya. Yang ini masih available by the way yang ini. Diingat-ingat ya. Apa ya awalnya tidak sebenarnya gue tuh waktu masalah editing video ini dibilang masih baru sih dibanding sama Faiz ini ya. Faiz itu tuh ya bisa dibilang kayak mentor ngedit gue lah. Awal ngedit itu waktu join sama si Kevin. Nah jadi karena emang waktu itu ya kondisi nyari kerja tuh lumayan sulit gitu dan gue harus terbuka sama beberapa opportunity dan kebetulan gue itu lulusan perencana kota. Terus akhirnya ngedit juga. Iya, dia ngedit juga. Itu loh. Kebetulan Kevin lagi perlu editor terus ya gue menawarkan diri gitu loh dari ke Kevin gitu. Nah itu emang awal banget gue ngedit dan gue udah bilang ke Kevin kalau nih pertama kali gue ngedit gitu. Jadi kalau kalian nyadar dari vlognya Kevin editor pertama gue tuh yang sama si Axel kalau nggak salah ya. Yang tahun lalu Oktober gitu. Mulai rutin ya, Kevin udah mulai niatin buat nonton gitu. Kalau kalian lihat situ tuh editan gue tuh masih rada-rada canggung lah. Masih rada-rada newbie banget lah pokoknya gitu. Nah itu editan pertama gue dan bertahan sampai hari ini gitu ya. Ada mau resign, ada resign ha? Tidak ada kan? Perluan mau notice ya. Ya, gue dulu pertama kali juga dikenalin sama temen gue, Faiz juga namanya. Bukan yang ini ya, temen gue Faiz juga, dia kenalin gue si Rafif ini. Katanya gak bisa ngedit, belum pernah nyoba ngedit kan, pertama kali ngedit di tempat gue. Ya kata gue ya udah nggak apa-apa, gue juga coba-coba juga kan pada saat itu coba-coba mulai konten, ya sama-sama lah bareng-bareng lah itu. Kalau Anda? Ya. Pertama kali ngedit? Kalau gua sih mulai belajar ngedit itu ya lebih tertarik sama belajar dikit pas SMA lah. Pas SMA itu mulai belajar Corel Draw sama Premiere. Corel Draw kan kayak semacam grafisnya gitu. Premiere kan buat video. Terus berlanjut ke kuliah, ternyata banyak tuh kan kayak ya kalau jokes-jokesnya tuh kayak lingkaran setan PDD gitulah. Pokoknya sekali masuk PDD biasanya ntar tiap ikut organisasi, ikut panitiaan pasti ntar bakal kena PDD mulu tuh. Ya udah akhirnya karena masuk ke lingkaran itu organisasi PDD tidak bisa keluar. Terus pas sampai lulus nyoba-nyoba keterima juga ngedit juga. Ya udah terus singkat cerita si Rafif tiba-tiba ngontak kan katanya si Kevin butuh editor juga nih, editor tambahan. Terus mikir ya kayaknya masih sanggup lah buat dikerjain gitu kan dari konten yang Kevin butuhkan tiap pekannya tiap bulannya. Jadi
lanjut ya sampai sekarang. Padahal teknik elektro ya orang ini ya. S1-nya teknik elektro padahal dia ini. Tapi itu guys, jadi dari situ kita belajar ya. Meskipun kita tuh di jurusan apa itu tidak harus mata itu tertutup ke opportunity lain. Opportunity itu banyak sebenarnya kan. Apalagi di Indonesia yang sekarang tuh agak dalam tanda kutip susah kan lapangan pekerjaan. Itu jadi tanda kutip emang susah. Emang susah ya. Jadi saya berusaha biar menghaluskan. Emang susah ya. Terlalu frontal ya. Emang susah kalau kata editor saya yang mengalami langsung ini ya. Jadi opportunities itu jangan dibuang-buang guys. Nah, lu pada kan satu SMA ya? SMA tapi kuliah bisa kan. Iya. Kuliah di Malaysia, kuliah di Semarang kan. Nah, terus lu itu bisa kontakan terus tuh gimana tuh? Oh, maksudnya stay in touch contact. gitu ya. Asik. Gitu dong. Jadi sebenarnya si Faiz kan kuliah di Semarang. Kebetulan gue itu kampungnya juga di Semarang, kan? Oh, lu orang Semarang? Gue orang Semarang, orang Jawa. Bisa Jadi ngomong Jawa Anda? Iso tuh ya. Aduh ngomongin Jawa. Enggak, Jawa kita Jawa kita Oh, beda ya, beda. Gua kalau ketemu orang Semarang tuh agak minder. Saya Jawa mereka Jawa halus. Monggo. Iya. Jawa gua Jawa yang agak kasar soalnya. Jawa mereka tuh di kita kayak keras gitu loh, rada-rada keras gitu. Kasar loh. banget Jawa ini gitu ya. Iya. Kayak gua agak minder kalau ketemu orang Semarang tuh. Itu, jadi gue kampung di Semarang dan emang kalau misalkan lagi liburan semester tuh gue pasti menyempatkan diri ke Semarang gitu. Jadi kayak mumpung lagi di Semarang, ayolah main. Nah, kebetulan dia juga kuliah di Semarang, jadi kita masih sering ya main-main lah biasa gitu. Reuni-reuni kecil-kecilan lah gitu kan. Tipis-tipis Gitu, lah. tipis-tipis. Terus gua denger nih. Ini nanti pokoknya tergantung siapa yang edit mau di-cut atau enggak ya. Oh, nanti aja. Oh, enggak. Nah, ini pertanyaan yang basic-basic dulu lah. Nah, kan lu katanya di kontak temen gue itu kan ngeditin si Kevin nih. Lu sebelumnya tahu nggak gue tuh siapa gitu, atau lu pernah ngeliat gue nggak? Jujur enggak? Gak apa-apa. Jujur enggak? Ini Sorry kita ya. tidak menekan ya, kita tidak pressure ya di Ini sini. gue klarifikasi dulu, sorry ya teman-temannya Kevin di sana. Sebenarnya gue tidak terlalu mengikuti programnya Kevin gitu kan. Dan secara personal gue nggak begitu kenal Kevin. Cuman kalau untuk acaranya sih gue tahu karena memang waktu itu kan lagi viral banget ya, banget dan lagi hype banget gitu kan. Dan dia salah satu pesertanya gitu, jadi kayak oh iya gitu kan. Nah terus kebetulan temennya kita ini temennya kita ini si Faiz bukan Faiz dia, Ganti nama aja kan. Faiz Jepang lah, kita Faiz manggilnya Jepang Faiz lah. Jepang. Saya dia lagi kuliah di Jepang. Di heng nih kan sagak suruh. Icingo ne. Pang mo aru yo. Faiz Jepang ini dia nunjukin ke gua, lu ngikutin acara ini enggak Pip gitu. Kata gua enggak, emang kenapa, cuman tahu aja gitu kan. Ini temen gua ada yang ikutan gitu kan. Terus lihat oh Kevin, oh iya terus ya pokoknya gue tau lah sekarang temen gue nih temenan sama si Kevin gitu. Sampai suatu hari si Faiz Jepang ini nih dia nawarin ke gue gitu loh. Kebetulan gue lagi nyari kerja juga, terus si Kevin juga lagi butuh editor dan gue bilang kenapa nggak coba aja gitulah. Sampai hari ini Kalau apa? Pas lu dikontak Oh Rapid nih. iya. Kalau gue tahu jujur. Lebih ke apa ya? Soalnya kalau yang cewek-ceweknya waktu itu kan emang hype abis di TikTok tuh terus di Instagram juga muncul lah reels gitunya kan. Dan emang salah satu wajah yang sering terpampang sih emang wajah lu sih, Vin.
yang banyak Iya orang lagi. bikin jedak jedul gitu kan. Nah itu kayak tahu gitu, tapi kan emang jujur gue nggak gitu. Kalau gue malah nggak terlalu ngikutin acaranya banget, iya. karena itu kan gue di awal aja udah kuliah di Singapura, kuliah di Korea, gue udah insecure. Gue ya udah jadi kayak asal tahu, terus kan juga ya itu aja sekedar nonton klip-klip di TikTok. Wah ini suruh ngitung sebanyak ini pusing juga. Gitu lah. Wah, tapi ya itu tadi muka yang sering terpampang kan salah satunya muka lu gitu. Iya, Jadi iya, berarti ya yang biasa tuh kalau di poster tuh yang awal-awalnya di muka Kevin nih yang di depan ada wajah dia. nah itu jadi kayak wah ini lumayan hoki juga nih diundang sama si Raffi buat jadi editor si Kevin. Berarti ini kita tidak ada pressure ya guys, mengundang di sini ya. sudah takdir Sudah memang sudah ini. Jadi lu pada alasannya nerima ini apa? Nerima editor lah. Jadi editor ini kenapa? Kalau gua sih karena ya tadi lu tidak bisa berpaku pada satu bidang aja gitu loh ya, walaupun masih memungkinkan lah, cuman di keadaan yang sekarang ini nih kalau bisa lu tetap membuka diri untuk skill-skill lain gitu loh, meskipun nggak bisa lah ya satu skill doang ya, nggak bisa satu skill aja, meskipun ya mungkin nggak ada kaitannya sama kerjaan lu sekarang gitu loh, but that's okay for me gitu kan. Hal-hal baru, opportunity baru lah ya. Iya betul. Kesempatan baru, gaji baru, duit baru. Enggak bagus kan itu, bener gak? Iya, realistis ya. Iya. Maksudnya sambil belajar nih bisa sambil menghasilkan. Gitu. Kenapa juga? Bener gak? Gue udah berusaha nggak nyebutin itu. Gak mungkin orang nambah skill gitu-gitu kan cuma buat skill dia doang ya kan. Benar. Buat Justru malah kadang orang-orang tuh nambah skill dengan membayar. Bener gak? Dengan les gitu kan. Nanti opportunity yang oke lah. Kalau gue ya karena memang bisa dibilang ya gue memang sudah berkutat di bidang ini ya, jadi memang ya termasuk salah satu portofolio terbaik gue. ya jujur emang karena gue udah di bidang ini kan gue merhatiin juga ketika gue di awal masuk subscribe ini kan lebih cenderung ke YouTube ya. Subscribernya Kevin berapa, sekarang berapa ya, itu kalau buat bagi para editor atau gimana itu udah termasuk sebuah pencapaian gitu. Bisa menaikkan subscriber Kevin dari yang segini sampai segini gitu. Jadi ya terima kasih. Gue juga terima kasih. Berkaca dari pertanyaan sebelumnya nih, kan katanya alasan lu sama ini kan membuka opportunity baru. Terus gue dengar nih ya. Ini denger nih udah agak nggak enak. Udah masuk segmen baru. Gue dengar lu punya hobi nih, Viv. Hah? Itu iya, Viv. Coba. Ini kan editor nih. Kan lu kalau lu berarti kan udah lulus kan ini kan. Nah, di waktu luang dulu ya ngapain selain ngedit? Waktu luang sebelum ngedit nih. Enggak, maksudnya sekarang selain ngedit lu ngapain juga? Oh, gitu. Selain ngedit, gue sekarang juga ada kerjaan lain karena apa? Ini kan jatuhnya kayak part time gitu ya, gitu ya. Uang tambahan lah. Jadi kerjaan di bidang apa tadi? Tata kota. Cuman sekarang gue sedang berfokus ke arsitektur lanskap. Gitu loh. Arsitektur lanskap tuh mana ya jelasin nih? Ya itulah. Nanti di sini ada ini. Lanjut. Lalu selain hobi-hobi gitu enggak? Tuh habis ini. Tenang. Oh, sama dia masih available ya. Nah, kalian ini sudah tidak bisa dia ya. punya buntut guys. Sudah ada pasangan. Sudah ada iya. Jadi selain edit dia juga harus meluangkan waktu untuk pasangan. Selain itu ngapain lagi deh? Keluarganya. Itu tadi maksudnya kalau tergantung konteks nih ya, kalau selain ngedit ya kerja di kantor. Tapi kalau hubungan ya sama kesukaan hobi ya gue olahraga sih. Apapun itu ya, masa lari, badminton, terus apa lagi itu sih. Dia aktif guys. Aktif dia ya. Soalnya olahraga harus dimulai dari muda guys. Itu dia ya. Harus dicatat itu.
Dia tuh sebenarnya juga suka main Mobile Legend. Iya, juga gitu. suka main Mobile Legend. Gitu. Ingat, dicatat suka bukan jago ya. Jadi kalau mainnya di sisi yang gelap atau di sisi Nah. yang ini nih, sistem gelap atau gimana nih? Setidaknya mencoba untuk nggak mati lah saat main. Tidak menjadi beban tim lah, setidaknya walaupun nggak gendong. Gitu. Tuh, jadi perlu dicatat ya teman-teman. Mereka ini sebenarnya ini tuh ngedit itu kerja ibarat part time lah. Tapi mereka tetap serius gitu loh. Iya. Tetap serius ngeditnya. Makanya kan api-api tuh editan. Oh my god. Bagus-bagus kan editannya kan. Tapi Ya. tapi maksudnya mereka itu pagi sampai sore kerja gitu loh. Pagi sampai malam. Jangan main. Pagi sampai sore, pagi sampai Kalau malam. kalau dia beda Sampai- ya. Kalau dia Kalau saya sampai sore. ya, pagi sampai sore, pagi sampai malam kerja, terus baru sore ke malamnya ngedit. Iya. Gitu. Jadi itu perlu dicatat. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ada telat, ada ini, tapi kita usahakan tidak ya. Iya. Nah, Jadi mohon maaf ya. ini sebagai editor pertama ya, saya minta maaf gitu ya. Sebagai editor kedua saya juga minta Iya. maaf. Sampai kadang-kadang aku juga telat konten juga gitu. Tapi kita usahakan. Iya. Jangan galak-galak ya. Maaf ya guys, saya Nah, minta ini maaf. udah tadi menjelaskan hobi juga nih gue Nah, lihat nih. yang ini belum ya, yang ini belum. Kalau yang sebelah sini hobinya apa nih kalau waktu luang? Nes? Nggak mungkin dong, habis Iya, kerja ngedit, masa- kerja ngedit, masa kerja kerja ngedit. mulu. Iya. Pasti ada yang disukain Iya. ya, itu loh yang menghibur gitu. Gimana bilang? Nggak apa-apa, ceritakan Nggak saja. apa-apa. Nggak Kita usah itu malu. open society. Iya, jadi Nengoknya yang sana dong. Iya. Gak usah malu dong, nengoknya. aduh, untuk kesibukan untuk hobi paling sekali dua kali ya olahraga juga. Olahraga. Sama kayak tadi. Sekali dua kali Nah, ya. nggak sesering dia lah, nggak nyampe yang tenis, padel, jogging semua dilakonin gitu kan, enggak gitu kan. Paling gua apa ya, sekali dua kali ke gym lah. Asik. Itu aja sih paling. Oke. Terus. Udah, masa tiap hari kerja, ngedit, gym. Kita perlu entertainment juga Entertainment, Iya ya. dong, perlu dong. Ya kadang-kadang sekali dua kali datang ke konser. gitu kan. Konser apa tuh? Apa Boleh nih tahu. konsernya nih? Kan ada yang suka Hindia, ada yang suka Korea. Kevin kan Korea kan Kevin ya. Lalu apa nih? Lu apa? Kira-kira nih. Lu olahraga aja. Ya kadang datang ke konser JKT48. Nah, itu lah. Ini yang mereka mau dengar. Gak apa-apa. Gak apa-apa loh. Kenapa sama JKT48? Iya. Nggak apa-apa. It's okay to be otak kan. Nah iya, itu kan hobi. Gue aja suka anime gue. Nah, nggak apa-apa. Sama-sama. Gue juga suka nonton JKT. Halo. Coba osinya siapa? Jagoannya siapa? Jagoannya nih. Yang dulu sampai sekarang ada berubah nggak? Yang dulu sih ada dulu namanya Adele. Ada. Sekarang udah nggak di JKT lagi. Terus Sedih nggak? Sedih nggak? Enggak, alhamdulillah. Hai Adele. Adele salah satu. Aku salah satu Adele Oshi. Siapa tahu dapat tiket teater JKT48. itulah. Iya kan? Hubungi. Lewat Hubungi saya, Kevin. lewat saya tidak apa-apa, nanti akan saya salurkan. Malu banget sumpah. Dulu Adele. Sekarang ada namanya Masya. Masya Lenatela. Ya udah itu aja. Masya ini salah satu. Aduh. Banget. Lagunya deh, lagu ya paling lu suka apa nih, paling favorit? Masih suka. Oh, lagu favorit. JKT, lagu Nah, JKT. JKT. Oh, jadi tuh ini satu lagu, maksudnya yang bikin gue kayak tahu kenal JKT tuh ada satu lagu namanya Seventeen. Kayaknya teman-teman Jujur juga. gua nggak tahu. Itu yang kalau di TikTok yang orang teriak-teriak itu loh. Iya, jadi gimana sih? apa? Jadi Coba nyanyi. Enggak, Yang mana sih? Yang mana sih? Kayak kayak lagunya tuh yang apa menceritakan. Nggak bisa kalau di itu muncul Aduh. copyright nanti. Aduh, nggak tahu lagi ya. Iya, kalau kita muncul Nontonnya audio juga nggak tahu copyright. nih Seventeen yang mana. Enggak dong. Enggak, Enggak, kalau suara sendiri nggak nggak apa-apa. copyright kalau suara sendiri. Kalau kita ngambil dari ini, Dikit ya. Nah, Dikit cerita Iya, aja, iya, dikit iya. aja. Lagunya itu tentang seorang laki-laki, dia punya teman di desanya gitu. Mungkin dia pergi merantau atau apa, terus dia
kembali lagi ke desanya. Cuman pas dia mau ketemu si temennya ini, ternyata temannya itu udah menikah. Oh, tahu. Iya. Tahu kan? Nah, dia tuh sakit hati. Makanya kan salah satu liriknya kan apa? Walau tak seperti yang kamu bayangkan. Lanjut. Kamu terlihat bahagia. Aku jadi ya itulah, pokoknya itulah. iya, Gitu. iya, Dari iya. situ karena waktu itu emang lagunya lagi apa namanya Lagi hype banget lah, ya. lagi hype banget itu kan, dan apa entah kenapa satu Indonesia tuh pada nyanyiin lagu itu loh. Merasa Dan- mungkin kali ya mereka. Itu Ya, kayaknya relate ya. Karena relate atau Orang-orang karena apa Indonesia nih? Sukanya karena relate atau karena apa yang ini? Mungkin di desa di Semarang. Waduh. Oh, Enggak. enggak. Jadi buat teman-teman yang di Semarang mungkin ada Ada. ya itu Buka ya. Sudah Jadi kebuka. mereka ini meskipun ngedit tapi punya hobi guys. Iya. Nah, yang mau kontak-kontak bisa lihat saya boleh. Nah, Nanti akan saya salurkan. Iya, Maksudnya kalau suka Mobile Legends, suka Iya. Mobile Legends kan lihat saya juga bisa, nggak apa-apa gitu. yang mau collab ya, Yang mau collab-collab bisa ke Kevin biar kitanya juga senang. Ya. JKT48 kalau mau Nah, Mobile Legends, MPL, ML, itu RRQ, loh. RRQ. Jangan ngegeng. Jangan gampang ngegeng. Terus kan masih ngedit ya, bukan masih ngedit, tapi kalian juga punya kesibukan masing-masing nih. Terus kalian nih ke depannya nih mau apa? Cita-cita yang kalian pengen capai tapi belum tercapai. Mulai dari siapa ya? Mulai dulu lah. Oke, kalau gua sebenarnya gua tuh dari awal minat gua tuh pengennya di bidang arsitektur. Cuman ternyata arsitektur tuh lumayan sulit ya, dan waktu daftar kuliah pun dia ada syarat tambahannya gitu loh. Kayak kalau di kampus gua tuh dia ada wawancara sama ini apa namanya? Portofolio. Di kampus apa tuh kalau boleh tahu? Gua pengen nyebut. Hah? Nyebut Ya, merek. nggak apa-apa lah, Oh kampus. iya. Jadi gua Kan bukan sponsor. Bukan brand. gua hati-hati banget nih. Jadi gua kampus gua tuh di Malaysia guys. Kalau kalian pernah dengar University Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Nah, gua awalnya daftar arsitektur, cuman karena tidak memenuhi syarat, jadi gua dialihkan ke pilihan kedua gua, Tata tata kota, urban planning lah. Nah, ternyata setelah lulus dari urban planning itu banyak banget cabang-cabangnya gitu loh, di urban planningnya sendiri ataupun di luar urban planningnya. Dan gua memutuskan untuk mengambil minat ke arsitektur lanskap, dan karena basic gua urban planning, jadi kayak gua istilahnya ya nggak mulai dari nol banget sih, cuman dari fundamentalnya lah, dari basicnya lah gitu. Jadi cita-cita gua, kalau cita-cita gua sih jujur sebenarnya gua pengen jadi dosen sih. Dosen bidang apa tuh? Dosen di bidang Planning apa sih? dosen, mungkin kalau dosen tuh urban planning. Jadi urban planning itu kan ada semacam penjurusannya lagi ya. Ya, Mungkin kalau gue tuh di bagian urban design gitu, antara Design. urban design atau arsitektur lanskap gitu guys. betul. Jadi itu pingin jadi dosen ya, Ini pingin dosen membagikan atau ilmu. researcher lah. Researcher apa sih bahasanya? Peneliti ya? Tim Clash of Champion kalau butuh peserta Kalau butuh untuk peserta. season 3 nih ya. Hah? UTM nih, Kan UTM. belum ada urban planning tuh. Sekarang Kalau gua ya, sekarang gua Cita-cita yang belum cita-cita. tercapai. Kalau cita-cita sih lebih ke melanjutkan karir. Soalnya sekarang gua kan sebagai loss adjuster gitu ya di sebuah perusahaan. Ya tadi yang kayak Kevin bilang juga, gua kan dari basic kuliahnya elektro, jadi ingin ya fokus berkarir di situ lah. Itu kalau dari sisi karir sih. Kalau dari cita-cita pribadi ya maksudnya layaknya umumnya lah, maksudnya yang udah berkeluarga kan ya pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen punya ini dan lain-lain, sama ya salah satu kepengenan sih pengen keliling dunia juga sih. Keliling. Kan. Kayaknya seru Traveling. banget ya, Seru sih. traveling gitu. Kayaknya juga tambahan cita-cita buat dia pengen ketemu Adele juga masih ada. Tapi sayangnya mungkin yang masih ini Marsha mungkin. Masnya kali ya. Marsha.
Lihat dia. Enggak. Itulah. Jadi ya itu guys, cita-cita mereka ya sangat mulia sekali ya. Iya kan? Kan menjadi dosen loh, membagikan ilmu yang sudah didapat jauh-jauh dari Malaysia, ya kan, Iya, balik ke betul. Indonesia menjadi dosen, membantu. Urban planning kan saya kalau di sini lumayan, kalau gue sih dulu jujur nggak tahu ya ada major ini ya. Ya, ya. Lumayan apa ya, lumayan under, Bukan yang terlalu terkenal itu lah ya. Iya kan? Estimate. ya kan, lumayan bukan underestimate, lumayan tidak Yang populer. nggak tahu aja Populer. gitu. Cuman orang-orang yang benar-benar niat ke Ya. sana yang tahu. Kan kalau kita tahu mungkin arsitektur gitu kan, harus jadi arsitek gitu, yang gitu-gitu. Terus kayak di kafe. Di kafe ya. Iya kan. Urban planning ya siapa tahu dengan Rafif menjadi dosen, urban planning menjadi semakin terkenal. Terus Itu tata loh. kota di Indonesia menjadi semakin Itu bagus. lah. Biar Jakarta tidak macet lagi. Nah, itu loh yang paling penting. Itu. Setuju kan? Tugas generasi penerus bangsa. Iya. Oke lah. Belum jadi. Udah banyak PR-nya ya. Iya. Apalagi ya pertanyaannya, bingung aku mau nanya apa lagi. Kalian ada yang ini nggak, yang penasaran misalnya, wah kenapa nih kayak ini 42 atau kenapa nih yang di unek-unek kalian? Oh, Apa oh ya? gua ada. Oh, lu ada? Satu, Kenapa satu. Jadi gini, ini lebih ke kayak kenapa lu bisa seyakin itu buat nerima gue sama Faiz gitu loh. Enggak, karena gini loh. Karena statusnya guys, ini statusnya ya. Maksudnya waktu si Faiz Jepang ini Aneh banget ya. Ngedengernya iya. Soalnya namanya Faiz juga. Ya, Faiz Jepang ini kenapa? Faiz Jepang. Nah, Faiz Jepang ini ngenalin gua ke Kevin, itu tuh kita sama sekali belum pernah ketemu. Jadi kayak Benar-benar. ini baru pertama kali ketemu nih, baru banget hari ini gitu. Nah, terus kenapa kok lu, apa yang membuat lu yakin gitu? Kayak interview aja. Interview kerja ya. Kalau gue sih sebenarnya pas awal tuh gue lebih nyari yang orang yang mau apa ya, berjuang bareng-bareng sih, bukan orang yang pintar ngedit sih sebenarnya. bukannya emang dalam konteks benar-benar profesional yang di hire lah. Lebih ke kayak lebih ya udah kita build ini bareng, kan baik kita build ini bareng-bareng kan, yang nggak dari nol banget tapi kan notabene dari lumayan nol kan sebenarnya kan. Jadi lebih ke yang mau commit gitu kan, yang mau spend time gitu, meskipun gue tahu kalian punya kesibukan masing-masing, tapi pas ngedit ya ngisikan waktu sedikit aja lah gitu lah, intinya kayak gitu. Makanya pas gue dikenalin sama Faiz Jepang ini si Raffi ini, nah kayak gue nanya, kalau lu ingat kan gue pas pertama nanya kan gue nanyanya cuman kayak lu mau komit nggak gitu kan, lu Yeah. mau apa namanya Iya, semacam lu mau berjuang bareng-bareng nggak untuk ini. Gue sih nggak apa-apa kalau editan lu kurang atau editan lu ada Simple miss aja di lah sini ya. miss di sini atau ada simple yang mungkin bisa di-improve, ya gue sih nggak apa-apa gitu, lebih ke konsisten aja. Makanya kan gue kayak gitu. Terus kayak pas gue denger mau komit, oh ya udah, kan pada satu gue juga lagi nyari, gue juga lagi bangun juga, jadi ya udah gitu akhirnya. Dan terbukti sampai sekarang Kayak betul nih. dukung Dan Rafif ketemu Itu lagi. nggak dukung 200 ribu apa kita Apa nih? Kita Apa nih? bikin konten apa bikin nih? konten apa nih? Komen. komen. Nah kalau si Faiz yang ini pas gue dikenalin sama si Rafif, itu kan dia ngomong kalau nggak salah pokoknya salah satu yang bantuin gue pas ngedit. Si Rafif ngomong kayak gitu. Dan pas gue tanya ke dia, lu bisa komit gini-gini, dia nggak jawab iya. Dan dengan asumsi bahwa si Faiz bantuin si Rafif ngedit kan artinya punya dasar-dasar ngedit. Pada satu gue mikir ya punya dasar-dasar ngedit dan pasti bisa ngedit dikit-dikit gitu lah. Ya jadi ya udah kita coba aja, dan hasilnya sampai sekarang masih bertahan gitu sih. Sampai video ini dibuat ya. Video ini dibuat ya, masih ada. Masih ada. Semoga selanjutnya masih ada. Iya. Terakhir ya, pertanyaan gue terakhir, closingan juga nih, bisa kira-kira rencana lu ke depan nih Vin, buat kita bertiga bakal, ya nggak buat kita bertiga juga deh, Buat setelah lu sekarang kan lagi magang juga gitu-gitu kan, rencana ke depan setelah mungkin lu lulus kuliah, terus juga konten mau digimanain, terus juga chemistry mau digimanain, ada rencana nggak, ada gambaran nggak gitu kira-kira? gue sih berharapnya ya bisa terus kayak gini,
dan juga semakin berkembang, maksudnya apa, YouTube-nya juga semakin berkembang. Terus mungkin tim kita juga bisa semakin berkembang gitu loh. Kalau bisa mungkin lebih banyak orang biar lebih bagus juga gitu kan, biar lebih efektif, efisien gitu. Terus lebih konsisten aja sih kan, karena selama ini kadang gue juga telat konten gitu kan. Kadang juga kalian punya kesibukan masing-masing gitu kan. Lebih konsisten aja sih, kayak tiap minggu tuh gitu. Amin ya ampun. Aminin dong. Ya paling kayak gini aja sih, sama paling lebih mau bawa konten-konten yang lebih menarik lagi sih. Soalnya kan kalau gue pribadi, gue ke YouTube tuh kadang gue tuh suka tuh, kan gue tuh sebenarnya salah satu cita-cita atau impian gue tuh ya sama kayak lu, traveling gitu. Oh gitu. Jadi gue tuh suka ngeliat orang nge-vlog aja traveling gitu. Gue tuh suka kayak gitu. Gak ada muka ya nggak apa-apa, gue nggak peduli. Kayak gue lebih suka kayak ngeliat tempat-tempat baru gitu. Jadi kayak semoga bisa explore banyak tempat juga, lebih bisa banyakin konten yang menarik, dan sectionnya nggak cuma terbataskan sekarang ya TikTok, masak-masak gitu kan, vlog, terus juga ada reaction. Semoga bisa selanjutnya mungkin live streaming. Asik tuh ya, Live asik streaming. ya. Atau mungkin Mobile Legends, Mobile Legends. Saweria bukan Saweria. Haji, Pak Haji. Pak Haji, Kevin Pak Haji. Woi Pak Haji, Nail nih bos, solo kill 5 juta. Kalau mau ke editor juga bisa, tinggal di itu saja untuk editor. Nanti saya transfer. Nggak ada yang tahu ya, Vin ya. Ya nggak ada yang tahu. Paling itu sih. Paling terakhir lah, closingan dari gue lah. Apa ya? Tadi kan udah nih, kedepannya mau kayak gimana kalau dari gue. Kalau dari kalian nih, kedepannya nih, apa yang kalian harapkan buat channel ini? Nah, kalau harapan gue buat channel ini yang pasti ya subscriber lah ya, yang pasti sih ya, entah subscriber YouTube, entah followers Instagram atau TikTok atau apa X ya, nah, Twitter ya semakin naik. Terus juga ya yang nonton Kevin semakin luas lah ya, pasarnya gitu. Kita sangat berterima kasih gitu kepada teman-teman Kevnistry yang tetap menonton konten Kevin, tapi ya kita berharap juga konten yang nanti Kevin buat itu bakal lebih luas lagi lah manfaat dan penontonnya. Lebih baik lah yang bisa. Iya. Siapa tahu teman-teman setelah melihat video gue mau ke Singapura, gitu. Atau enggak info beasiswa gitu-gitu kan. Gitu. Jadi banyak orang bisa kuliah barangkali karena nonton video lu kan. Jadi merasa makin semangat. Gitu. Dari Anda? Kalau gue sih mungkin tadi kan si Faiz kan bilangnya biar subscribernya kan lebih luas gitu ya. Dan dengan subscribernya lebih meluas tuh Kevin tuh bisa lebih menginfluence people gitu loh, menginfluence orang-orang ya, apapun itu. Mungkin dari Kevin di COC mungkin orang akan terpancing untuk nggak bisa nebak pikiran gitu. Terpancing untuk mengembangkan potensi diri dia gitu loh. Mungkin sekarang Kevin atau nanti season keberapa COC gitu kan, salah satu dari penonton kan kita nggak tahu ya. Keren banget ya. Dari kalian mengidolakan Kevin, terus nanti sampai kalian jadi bagian dari COC itu sendiri gitu kan, sesuatu yang membanggakan buat kalian sendiri, buat Kevin juga gitu kan. Gitu. Buat editor-editornya juga. Nah, video kita ditonton berarti. Gaji kita naik. BTW buat yang video sebelumnya hashtag bantu Kevin. Sekarang Kevin udah ada yang baru ya. Ada kalian ini. Gara-gara kalian Kevin bisa kalian nih beli action kamera. Terima kasih. Terima kasih. Itu kalau yang belum nonton nanti ada vlognya entah di mana. Entah di mana. Nah, gitu. Ya paling itu doang bersama dengan editor kita. Ini kalian baru pertama kali, saya juga baru pertama kali ketemu secara offline. Semoga konten-konten kita bisa semakin menginspirasi, semakin membantu, dan juga semoga YouTube tidak terlalu strict dengan copyright-nya ya. Pusing ya dengan copyright, pusing ya. Agak pusing gitu ya. Karena kita kan masih newbie ya, kita masih belajar. Ya, jadi itu doang. Kalau kalian ada ide konten apa lagi, request apa lagi, kalian mau mempertemukan Rafiq dengan itu proyek besar kita ya. Iya.
Itu salah satu goal channel YouTube Kevin Newsbong. Kalau bisa di 2025 tambah bagus itu. Ya kan? Ya kan? Siapa tahu teman-teman ada yang punya koneksi, kenalan, nah bisa juga. Oke, jadi itu aja konten ketok kita kali ini. Thank you udah nonton, jangan lupa ditonton video sebelumnya, jangan lupa ditonton juga video di sini, di mana di sini. Itu video yang YouTube rekomendasiin buat kalian. Oke, thank you, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.